apa ya Mbak, kan kita divisi manggilnya Mbak ya. Apa ya Mbak, bapak rumah tangga itu sesuatu yang works. Di dalam hati gue tuh kayak gue nggak bisa melihat sesuatu yang genuine soal kesetaraan gender dari mulut lo. Ketika lo sendiri memakai nama belakang suami lo di belakangnya. Ngerti gak sih lo? Gue setuju dengan human rights equality. Semua orang tanpa melihat gendernya punya hak yang sama seharusnya gitu. Jadi mau laki mau perempuan harusnya punya hak soal hak dasar aja, hak asasi, hak soal kemerdekaan menentukan pilihan gitu. Makanya gue sepakat perempuan itu harus bebas bicara, bebas menentukan pilihan. Kuota 30% itu kayak seolah-olah kayak perempuan tuh tidak menyanggupi memenuhi 30% parlemen. Jadi kayak diada-adain gitu menurut gue ya. Maksud gue kan jadinya lu masuk ke situ, masuk ke medan pertarungannya by gender, bukan by quality gitu loh sebenarnya. Jadi gue sih agak kurang sepaham ya soal hak perempuan. Gak usah dihapusin tuh kayak gitu. Iya, nggak usah. Kalau perempuannya di partai itu ada 80% yang bagus, kenapa nggak kasih kesempatan aja gitu? Balik lagi di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia bareng kita di Suara Warga, warga setempat. Ini warga setempat, kita kehadiran Bang Patra. Ya, musuh para perempuan. Enggak gitu Bang. Gue tadi mau kenalinnya adalah penyiar ibu kota. Oh, penyiar ibu kota. Penyiar ibu kota walaupun ya gitu-gitu aja. Karirnya kurang ajar. Iya sih, benar. Iya benar. Ya gimana lagi ya? Tapi gue selalu diidentikan musuh perempuan tuh kenapa ya? Oh nggak tahu gue paham sih banyak perempuan yang tersinggung di momentum itu gitu. Tapi yang setuju banyak loh. Tapi lo masih suka perempuan dong ya? Suka lah. Gue masih. Anda pertanyaannya kayak nanyain orang perawan apa enggak? Iya loh. Masih lah. Gue punya keluarga istri baik-baik aja. Jadi kan gue bukan misoginis. Itu pun gue baru tahu sih istilahnya sebenarnya. Oh, gara-gara SJW. Gara-gara gue diserang itu jadi misoginis gitu. Tapi lo aktivitas apa Bang sekarang Bang? Siaran, podcast, terus yang MC nge-host, antar jemput anak, sama apa lagi ya? Stand up masih? Stand up masih lah. Cuman kan stand up bukan daily kan, bukan daily, eventually doang gitu. Apa lo? Gue kayak nonton tenis nih, Iya. Gimana dong? Kita ngomongin politik lah. Iya. Gimana menurut tiga Gue juga baru tahu ternyata dia sarjana ilmu politik. Jadi satu alma mater kita. Politik sarjana ilmu politik di UI gitu. Gimana perkembangan politik sekarang Bang? Jadi siapa yang bakal menang nih? Ya, kenapa jadi ngomongin belum selesai negonya kayaknya. Iya. Belum selesai. Soalnya Ganjar mania bubar kayak itu Ganjar. Dia. Nggak jelas sih sekarang. Sekarang tuh ya karena ada menurut gue ya ada bias marketing politik gitu ya. Jadi unpredictable sih semuanya. Kita nggak tahu ini emang sesuatu yang organik atau sesuatu yang disetting gitu. Ngerti nggak sih lo? Jadi kayak benar-benar kayak di setting seolah-olah kayak pada mendukung padahal ya cuma di. Iya misalnya gini, gitu ya. misalnya ada sosok yang pengen nyalonin presiden gitu. Terus dia lagi mencari spotlight dengan datang ke sawah nanam padi dengan cara maju. Kita kan nggak tahu ini emang beneran dia nggak tahu atau emang pengen jadi bahan omongan. Ngerti nggak sih lo? Ya ngerti. Ya, sama. Soalnya kan kalau lu sebagai orang politik pasti lu tahu selalu ada orang konsultan politik di belakangnya kan. Ya, betul. Jadi lu kayak selalu harus naruh curiga di belakangnya gitu loh. Jadi jangan ini settingan aja. Iya, ini settingan supaya dapat mistake gitu. Pemberitaan aja gitu. Iya, benar. Gitu. Kalau mungkin netizen kan banyak yang kayak bego nih atau tolol nih gitu. Cuman kan kalau lu tahu semua politik itu ada strateginya kan lu pasti selalu jadi punya
sedikit curiga kan nih di setting atau emang beneran nggak ngerti sih si ibu ini. Iya. Tapi gue mau langsung explore dulu nih bang. Apa? Lo langsung mencontohkan politisi perempuan nih. Karena itu ada di kepala gua. Ini Ada di kepala gua. Nggak mungkin. Kok kesannya mendiskreditkan politisi perempuan ya? Atau kemarin juga rame yang si bapak yang lagi lari bagi-bagi uang. Itu kan iya yang lari pagi datang ke Banyuwangi apa di mana? Sambil lari pagi si bapak itu ketemu tukang beca di salam tempel gitu kan. Nah, ini emang sesuatu yang organik udah pasti disetting sih karena ada video diedit gitu. Cuma kan lu tahu efek dari video ini orang kayak nih kok main money politics atau apa-apa, tapi kan sesuatu yang udah diukur gitu menurut gua. Ya gua nggak tahu sih orang-orang di belakang konsultannya tuh strategi kayak gimana sekarang ya. Jadi ya curiga terus lah jadinya mah. Suzon mulu lah ya. Ya sama kayak feminis ke lu lah, curiga mulu. Gue pengen membalikin lagi ke topik soalnya. Masukin ke topik, Bang. Boleh. Kita mau diskusi soal feminisme. Feminisme. Maksudnya kita mau tahu sih, maksudnya seorang Bang Patra ini ngelihat perempuan lah, gue nggak usah ngomong ke feminis lo. Seperti apa gitu Bang? Mungkin anak warga setempat, teman-teman netizen kan juga mau tahu pandangan lo. Secara generik lah soal perempuan. Klarifikasi dong ini. Gini. Lu kan memang sekarang ini karena rame itu karena waktu tahun lalu di Twitter kan, potongan klip dari materi gua sebenarnya kan itu kan, dan mungkin bukan mispersepsi ya. Gini, lu berdua ada yang nonton videonya 1 jam full nggak show-nya? Enggak lah. Enggak. Lu pada belum nonton kan? Potongan kan? Sebenarnya kalau emang orang mau lebih paham, 1 jam itu gue ngebelain perempuan sebenarnya. Ini ada digital downloadnya nggak? Ada. Mau lu jual silakan beli di Comika. Langsung ke sana. Iya benar. Langsung di sini bikin Anda. Iya. Di Di comika.id. Jadi patriarki itu emang dari judulnya dulu ya. Memang gue sengaja ngambil, ya itu kan marketing aja ya supaya orang get attention kayak lu mau ngomongin apa sih? Kurang lebih konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kurang lebih seperti itu. Terus yang rame kan soal parkiran perempuan dan lain-lain itu yang rame kan. Tapi kalau ngelihat dari 1 jam full itu di situ gue malah ngebelain perempuan. Tapi kacamatanya adalah bagaimana gue memperlakukan istri gue. Gitu. Di show itu gue ada statement soal sejak nikah sudut pandang gue ke perempuan tuh berubah. Menurut gue tuh kayak perempuan tuh dikasih Tuhan punya kemampuan menahan rasa sakit lebih dan lain-lain. Terus lebih multi talenta dan lain-lain, dan segala macam bentuk pelecehan tuh udah pasti salah laki-laki. Itu kan yang nggak pernah di highlight, ngerti nggak sih? Dan emang nggak gue munculin sengaja gitu. Kalau gue munculin semua jadi gratis dong videonya kan. Gitu kan. Makanya beli. Jadi the whole show itu terus gue menceritakan bagaimana istri gue beberapa waktu tertentu memang lebih sibuk bekerja dan mengejar karirnya dibanding gue. Jadi ada beberapa momen yang lebih sering gue yang antar jemput anak gitu. Tapi kan nggak harus dijelaskan kayak, jadi gue tuh mendukung perempuan mengejar karirnya. Gue nggak apa-apa lah ngejar. Ngerti nggak sih? Terus lucunya di mana di stand up-nya gitu loh. Tapi kalau the whole story dari 1 jam stand up gue itu, gue banyak ngebelain perempuan sebenarnya. Ya? Berarti emang harus nonton sampai kelar. Harus nonton sampai kelar. Itu dia. Orang tuh senang banget video potong-potong soalnya. Ya, eranya TikTok soalnya. Era TikTok. Tapi tadi ada rumor, Dana tuh tahu tadi tuh. Kenapa asal muasal Bang Patra ini gue tidak membenci feminis. Tapi lucu. Iya dong. Iya kan? Kayak gue menjadikan anak-anak gue dan istri gue sebagai jokes juga kan, bukan berarti gue benci anak istri gue. Gue cuma melihat ada sesuatu yang lucu aja dari mereka gitu. Enggak, tapi yang gue dengar rumornya karena lo nilai gender lo jelek waktu di kampus. Gini, gue pernah punya. Coba ceritain backstory-nya. Oke, ada satu mata kuliah namanya psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi. Abis itu dosennya nggak usah disebut lah ya. Ya nggak usah. Kita off air aja tadi ya. Kalau malas ditarik-tarik ke tokoh nanti kan. Ditarik-tarik ke tokoh lagi. Tokohnya kontroversial soalnya. Cukup kontroversial. Pokoknya satu mata kuliah itu gue lupa lagi ngebahas sub apa, tapi poinnya soal efek media terhadap gender equality. Pokoknya kurang lebih kayak gitu deh. Sampai akhirnya gini,
Gue kan emang orangnya selalu ini ya. Lu pernah gak sih lagi sholat Jumat ustadznya aja ceramah terus kayak lu debat? Nggak gitu tau gitu. Debat dalam hati lah. Debat dalam hati ya kan. Tapi kan nggak mungkin kalau lagi khotbah kayak nggak setuju kan nggak mungkin kan. Nah di momen kuliah itu soalnya waktu itu tiba-tiba si ibu dosen ini bilang kayak ya saya sih setuju kok soal statement bapak rumah tangga gitu. Nah gue nggak tahu kalau nggak salah di momentum itu gue punya keluarga yang bermasalah karena suaminya itu tidak bekerja di lingkungan gue yang gue kenal gitu. Terus gue awal masuk berdebatannya dari situ soal bapak rumah tangga. Gue bilang gitu. Apa ya Mbak, kan kita divisi manggilnya Mbak ya. Apa ya Mbak, bapak rumah tangga itu sesuatu yang works. Gue lupa detailnya, tapi pokoknya perdebatan itu jadi panjang. Gimana ya? Di dalam hati gue tuh kayak gue nggak bisa melihat sesuatu yang genuine soal kesetaraan gender dari mulut lo ketika lo sendiri memakai nama belakang suami lo di belakangnya. Ngerti gak sih lo? Kayak tapi poin gue cuma pengen ngeledekin ini dosen doang sebenarnya. Tapi jadi panjang aja debatnya sampai akhirnya debatnya itu ditutup kayak ya udah kalau kamu ini saya kasih diktat minggu depan kita ngobrol lagi gitu. Akhirnya gue dikasih diktat gitu. Soalnya akhirnya udah sampai geser ke agama kalau nggak salah deh. Jadi kuliahnya juga jadi over setengah jam gitu. Ya tapi intinya jadinya lu nggak lulus. Lu akhirnya, tidak diluluskan satu mata kuliah oleh seorang feminis radikal. Yang memakai nama suaminya di belakang. Akhirnya gue itu satu-satunya kuliah gue yang nggak lulus dapet D gue. Tapi saya respect dengan jadi itu alasan utama kenapa Patra Gumala nggak suka feminis. Bukan. Di situ gue melihat selalu ada celah dari orang yang membela ideologinya. Ngerti nggak sih lo? Apapun ideologinya gitu. Ketika lo udah misalnya lo kayak gue tuh ini. Nah gue tuh sering kalau gue lebih seneng kayak mencari kayak masa sih lu segitunya? Masa nggak gini gitu? Suka kayak gue tuh seneng banget meruntuhkan kepercayaan diri seseorang aja. Sebenarnya gitu doang. Uji keyakinan ya. Iya, uji keyakinan doang. Kayak masa sih segitu? Enggak gitu. Jahil sebenarnya. Jahil. Tapi sebenarnya pandangan lu terhadap feminisme enggak? Maksudnya gini, gue sih sebenarnya mau narik yang ke baru nih. Gue baru nonton video reactionnya si Deddy nih, Om Deddy. Om Deddy soal konten perempuan yang di TikTok itu loh. Nggak tahu lu udah nonton apa belum, tapi kayaknya ada yang CC-in gue deh yang iya tahu gue. Iya, pastinya kayak gitu bahwa akhirnya sekarang bingung nih kita nih. Maksudnya kenapa akhirnya di perjuangan feminisme itu laki-laki selalu salah. Nah, itu dia kalau di materi gue juga kenapa gue nggak setuju sama istilah gender equality karena menurut gue itu membingungkan laki-laki menurut gue. Lu mau setaranya segimana nih gitu? Karena ada beberapa hal yang kayak ini nggak bisa setara nih gitu. Jadi gue kalau gue ya mungkin bisa salah juga. Gue memandang gender equality itu tuh lebih ke human rights equality aja gitu. Kalau perempuan juga punya hak yang sama. Sebenarnya kan itu yang dituntut kan. Lu punya kebebasan yang sama, lu punya hak hidup, punya hak bahagia, kemerdekaan gitu. Itu yang dikasih gitu. Tapi soal equality yang sama-sama equal sih susah menurut gue ya gitu. Kayak ya lu juga punya hak yang lebih gitu. Kayak di Korea juga akhirnya kan banyak yang menuntut kayak sekarang jadi gara-gara gender equality ini jadi meskipun gue tidak terlalu setuti ya, tapi di Korea sendiri kayak lu mau gender equality tapi kok jadi lebih banyak kemudahan untuk perempuan ya, kayak hak cuti haid gitu-gitu, hak cuti apalah pokoknya untuk hak cuti melahirkan. Perempuan juga nggak wajib militer di Korea. Nggak wajib militer yang gitu-gitu kan. Itu kan yang jadi rame di Korea. Iya, rame di Korea. Ya kalau di satu sisi ya ada benernya juga sih gitu. Nih mau se-equal apa nih gitu soal kesempatan ini gitu. Makanya gue kalau istilah gender equality itu tuh lebih banyak membingungkan laki-laki menurut gue gitu. Jadi makanya kayak si jokesnya kan yang istilah apa kalau di somasinya Om Deddy juga gue bawain tuh yang apa di balik perempuan sukses ada laki-laki hebat dan itu sebaliknya itu jadi selalu membingungkan kata-kata itu gitu. Menurut gue ya. Menurut lo? Gitu. Berarti lo orang yang sebenarnya sepakat gak sih sama kuota 30% perempuan di... Gak sepakat. Itu menurut gue merendahkan perempuan sebenarnya. Kalau gue ya, kuota 30% itu kayak seolah-olah kayak
perempuan tuh tidak menyanggupi memenuhi 30% parlemen. Jadi kayak diada-adain gitu menurut gue ya. Padahal yang kita tahu ya, perempuan di politik juga banyak yang jago-jago gitu. Yang gue tahu, akhirnya di 2019 gue pernah ada program TV gara-gara si jatah kuota itu jadi banyak perempuan-perempuan yang gue pernah interview lah ya, paling enggak, itu yang emang cuman menuhin kuota akhirnya kayak. Jadi lo secara kualitas kayak kurang nih orang nih sebenarnya gitu. Dia langsung ngaku kok, orang kamera mati kayak, iya Kak, sebenarnya gue cuman menuhin kuota doang kok. Waduh. Jadi ini ya. Iya, maksud gue kan jadinya lu masuk ke situ, masuk ke medan pertarungannya by gender, bukan by quality gitu loh sebenarnya. Jadi gue sih agak kurang sepaham ya soal perempuan. Gak usah dihapusin tuh kayak gitu. Iya, nggak usah. Kalau perempuannya di partai itu ada 80% yang bagus, kenapa nggak kasih kesempatan aja gitu? 80%-nya malah sekalian. Nggak apa-apa, perempuan aja, nggak apa-apa kok. Perempuan kan kalau jadi politisi, selfie cantik, banyak selfie lagi. Terbukti Bu Megawati bilang saya. Aduh, gue nggak mau nyebut nama tadinya tuh. Saya kalau mau selfie. Iya, cantik, hebat. Maksudnya selfie sekali ya. Selfie. Ya gitu, gue sih toh juga beberapa perempuan yang di politik menurut gue wah gila juga ya, jago gitu. Menurut gue ya. Iya, tapi maksud gue perdebatan sekarang kan bukan bahasanya gini ya. Feminisme hadir karena akhirnya ada ketidakseimbangan. Maksudnya kayak kuota 30% itu karena sudah sekian lama 30% aja tuh kayaknya nggak pernah ada kesempatan buat perempuan, kan selalu argumentasinya kayak gitu ya. Tapi gue lupa kemarin ada yang sesian gue juga. Kayaknya ketua PBNU deh yang ngomong soal ya nggak bisa kalau politik dilihat by gender, by quality dong gitu sebenarnya. Justru dengan lu melihat by gender tuh, justru itu gue ngerasa kayak merendahkan gender perempuan itu sendiri sih sebenarnya gitu. Masa lu nggak tahu deh, gue nanya perempuan deh kayak pengen nanya, emang lu nggak tersinggung ya dikasih nih jatah ya buat lo ya, udah ya penuhin deh nih, pintar nggak pintar masuk gitu. Masa nggak tersinggung sih perempuan kayak gitu? Kalau gue sih melihatnya dari sudut pandang tersinggung ya. Gimana dong? Atau nyari dukungan gitu? Ya kan? Gak, gue pengen mendukung lo tuh. Kan soalnya gue patriarki soalnya. Gue orangnya, wah seneng nih temen gue. Tapi ternyata kayak dia sepatriarki itu. Tapi ngomong-ngomong soal itu juga gitu, dalam artian akhirnya menurut lu perjuangan yang kayak gimana sih yang bener? Dalam artian perjuangan feminisme yang kayak apa yang bener? Dalam artian ketika akhirnya banyak privilege yang dikasih itu sebenarnya juga even nggak works. Soalnya gini, kalau kita menyamaratakan feminis gitu ya, feminis juga spektrumnya banyak juga gitu. Kayak contoh misalnya kayak di case potongan klip gua lah yang tersinggung. Di momen itu tuh banyak, paling nggak DM yang masuk ke gua, ada yang dari dia kuliah di Australia gitu-gitu, atau dia yang mengaku kayak, bang, gue juga aktivis feminis, gue ngerti poin lo dan menurut gue ada poin benernya juga kok gitu. Karena yang kita ngomongin soal ladies parking gitu kan, yang di klip itu rame, sebenarnya kan ladies parking sendiri perdebatannya antara feminis juga. Kan ada beberapa feminis yang emang tersinggung dengan adanya ladies parking gitu. Itu for safety or gue lupa lagi, ada jurnalnya itu. Jadi yang ribut sendiri tuh sebenarnya antar perempuan untuk si ladies parking itu gitu. Makanya pas gara-gara itu gue jadi bahan bercandaan, orang-orang marahnya ke gue. Ini perempuan sama perempuan lagi berantem, selesaiin dulu elunya dulu, baru ke kita gitu. Karena ladies parking sendiri belum selesai di antara perempuan gitu. Padahal itu kan sebenarnya akal-akalannya mall, biar perempuan lebih sering gampang ke mall gitu, lebih banyak belanja. Dan mall pun akal-akalannya aja. Dan mall pun nggak segitu peduli sama perempuan, karena di parkiran motor pun nggak ada. Hanya peduli dengan perempuan yang kaya. Hanya peduli dengan perempuan kaya. Lo pernah ke mall mungkin ada mall yang ada ladies parkingnya, tapi ada banyak banget mall yang parkiran motornya nggak ada ladies parking. Udah tempatnya di basement 3, terus jauh, gelap ya kan. Ladies parking cuma ada di mobil kan, ini bukan kesetaraan kelas. Kelas sosial, kelas ekonomi. Udah, kalau ada satu mall, gue nggak mau nyebut namanya, itu ada ladies parking khusus member. Lu bayangin, udahlah gender harus kaya kan. Ini itu sih sebenarnya. Terus apa mall itu peduli perempuan? Gue rasa sih enggak ya. Enggak sih. Gue rasa sih enggak. Pedulinya uang hal ya. Pedulinya uang. Iya. Iya.
Gue benar nih, maksud gue kan berarti emang ada perdebatan juga di kalangan ini ya, perempuan-perempuan sendiri. Malah menurut gue juga beberapa... Ini kita laki-laki ngomongin perempuan semua. Iya. Ntar kalau tidak ada perempuannya. Ntar ada komen. Ngomongin feminisme kok nggak ada perempuan? Iya. Ada tuh. Berarti ini kita ngomongin perempuan dalam perspektif laki-laki. Iya. Enggak, jadi kan sama ini ada banyak tipe-tipe yang kayak ada beberapa yang ngomongin soal kesetaraan tapi panelnya laki-laki semua. Nah. Itu juga bikin tersinggung kan? Iya, betul. Kayak emang nggak ada perempuan yang bisa di panel gini, begini ya. Kadang-kadang untuk teman-teman yang tersinggung soal itu, ini kan bikin acara panitia, ngundang yang kenal, yang waktunya available, yang budgetnya masuk. Jadi jangan tersinggung gitu kalau panelnya laki-laki semua, ngerti gak sih? Ya udah sih, kalau mau ya bikin acara gitu sendiri aja gitu. Yang ada perempuan. Bercanda. Tetap masih. Takutnya diseriusin sih apa bingung. Apa? Iya kan tadi gue sepakat sih, maksudnya sebenarnya tuh paling susah tuh perempuan dukung perempuan sebenarnya daripada laki-laki dukung perempuan. Karena gue lihat tuh juga perdebatan soal perempuan tuh masih penuh polemik sebenarnya, kayak tadi masalah mereka sebenarnya butuh diafirmasi tapi apa enggak gitu. Perempuan support perempuan juga sebenarnya itu nggak selamanya valid tau. Iya, malah banyak yang nggak terjadi bang. Iya, malah banyak perempuan ngomongin perempuan di belakang. Iya. Malah sebenarnya itu emang tanpa susah perlu sebenarnya. ditulis tuh laki-laki lebih banyak support laki-laki. Iya kan? Kayak misalnya nih. Aduh, berat nih. mulai. Misalnya kayak let's say ada satu, kita tuh nggak pernah menghakimi laki-laki. Misalnya ada video selingkuh laki-laki gitu, atau video laki-laki jadi selingkuhan gitu. Laki-laki tuh nggak pernah menghakimi laki-laki lain, makanya nggak pernah ada istilah perebut bini orang kan, pebinor gitu. Karena kita tidak menciptakan istilah itu, kayak paling kayak tolol lo ketahuan. Iya kan? Atau lo pernah sering lihat kayak video bapak-bapak dijewer karena nyawer lagi dangdutan, lihat nggak sih video-video kayak gitu, atau lagi jaipongan terus kayak ditarik istrinya, itu kan buat kita anjing lucu nih gitu. Tolol lo gitu. Tapi kalau cewek ketahuan selingkuh gitu-gitu, wah itu yang marah cewek semua itu. Dasar laki-laki perempuan pelakor, perempuan laknat, sundel. Ya lu kalau mau support temen jangan pilih-pilih dong. Support juga itu. Support juga. Maksud gua gitu. Bercanda. Komedi. Itu soalnya sesuai dengan asumsi gue. Jadi ini asumsi tolol sih sebenarnya. Asumsi tolol. Orang tuh soalnya suruh bikin, makanya kalau bikin statement riset, enggak semuanya juga enggak harus riset. Kalau riset kita di kampus. Adanya istilahnya selalu brotherhood, nggak ada istilah sisterhood dari dulu. Benar. Soalnya ini testimoni dari beberapa teman gue, ketika dia masuk gerbong perempuan lebih ganas dibanding perempuan. Karena mereka ketika masuk di dalam komunitas mereka sendiri sikut-sikutan gitu. Wah, men, lo harus waktu zaman gue baru punya anak, itu gue pernah ikutan kayak milis, kayak grup gitu. Gue pernah baca perdebatan Ibu Asi sama Ibu Sufor. Oh iya itu. Waduh iya. Ibu Asi sama Ibu Sufor bener. Waduh, itu. Ya sekarang kayak momen ini lagi banyak perdebatan ibu-ibu dengan ibu child free kan. Child free ya. Iya kan? Iya kan? Nah, lu gimana tuh pandangan lu soal itu? Pandangan lu soal itu? Itu yang harus digulik gitu. Kalau gue sih bebas aja, terserah aja. Kalau gue mah child free juga kan hak sebenarnya kan. Ya terserah aja lu mau punya anak 1, anak 2, ya terserah aja gitu. Cuma kan jokesnya kayak, enggak, lu mah nggak child free, lu cuma males doang. Bercanda. Enggak, gue mah mengadore aja. Kalau pilihan lu child free nggak apa-apa gitu. Toh juga lu masih 30-an kan. Coba nanti lu umur 70 gitu, tanyain kayak, lu masih mau child free nggak? Nyesel anjing gitu. Lu child free ya? Enggak. Child free tuh jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Gini, kalau lu mau dapat statement child free yang valid mah jangan ditanya ke anak umur 20 30. Kalau dia udah 70 gitu masih statement kayak gimana rasanya jadi tidak menikah dan child free. Ya, saya hidup bahagia. Oh, valid nih. Valid. Kalau lu masih punya banyak teman dan masih banyak yang bisa diajak nongkrong mah ya belum terlalu valid menurut gue. Benar. Soalnya belum banyak teman yang mati juga di umur segini ya. Benar. Kegiatan masih banyak. Kesepian nih. Iya. Jadi balik lagi ke feminis. Tertekan Anda. Tertekan. Balik lagi ke feminis. Tapi belum merasa kesepian. Apaan? Ke feminisme.
Tapi gue menghormati ya. Gue menghormati orang yang memang nggak pengen punya anak. Punya anak. Kayak sekarang anak gue 2 aja, gue rasa udah cukup nih gue anak 2 aja gitu. Ya kan hak juga kan. Gitu. Lanjut ke feminisme. Kayaknya Dana perlu minum nih. Gak ada kopi 5 detik hari ini. Gak ada kopi 5 detik. Ya udah ke feminisme balik lagi. Lo dong. Biar pengalian isu dikit gitu. Tapi maksud gue mungkin di bagian-bagian akhir ini, lu punya pesan gak sih akhirnya buat, ya selain lo tadi bilang bahwa akhirnya selesaikan di antara kalian semua, tapi kayaknya kalau nunggu mereka gini, anjir gue kesannya kayak gue kayak kayak ada di materi gue nggak tahu dipotong atau nggak ya, kayak pandangan gue soal perempuan gitu. Perjuangan feminis. Perempuan tuh gue setuju dengan human rights equality. Semua orang tanpa melihat gendernya punya hak yang sama seharusnya gitu. Jadi mau laki mau perempuan harusnya punya hak soal hak dasar aja, hak asasi, hak soal kemerdekaan menentukan pilihan gitu. Makanya gue sepakat perempuan tuh harus bebas bicara, bebas menentukan pilihan. Tapi karena kalian bebas, begitupun gue bebas membuat jokes soal kalian, gitu dong. Betul. Kan fair dong. Fair. Iya kan. Dan ini cuma jokes doang kok. Bukan gue membenci perempuan gitu. Nggak benci. Walaupun dengan argumentasi bahwa ya kan selama ini udah sangat patriarki, makanya perempuan butuh afirmasi, kan itu yang selalu butuh afirmasi melalui ya aturan yang struktural, melalui aturan-aturan yang akhirnya mengafirmasi perjuangan mereka, karena selama ini kan left behind kan, mereka jadi warga negara kelas 2, apalagi masa-masa Amerika aja baru boleh milih perempuan tuh di tahun 1800-an kan, 1800. Nah itu maksudnya itu kan, itu kayak gitu. Kalau menurut lo itu gimana? Maksudnya aturan yang harusnya mengafirmasi feminisme gitu? Iya nggak apa-apa. Gua sih gini kan, kayak yang gue bilang, kayak soal spektrum si feminisme itu luas gitu dari kiri sampai kanan gitu kan. Tapi kan yang ideal kan memang yang di tengah-tengah kan. Tapi kalau kadang-kadang yang terlalu kiri atau yang terlalu kanan kan jadi ada sesuatu yang lucu aja buat dibahas gitu. Kayak apapun bentuk pemikiran gitu, kalau udah terlalu kanan atau terlalu kiri kan bisa dibikin jokes gitu menurut gua ya. Mohon maaf. Dan jokes itu apalagi kalau udah berdiri di atas panggung dan atas nama stand up gitu ya, itu udah pasti jokes gitu. Dan hampir dipastikan itu bukan keluar dari kebencian, kalau gue hampir bisa pastikan ya. Karena kalau lebih banyak keluar dari bencinya emang gak akan dapat lucunya, itu pertama. A few moments later. Terus soal perjuangan perempuan ya gue sih sangat merespek itu juga gitu, karena memang sudah bertahun-tahun berada menjadi subgender dan lain-lain. Sekarang saatnya kita bangkit bla 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 gitu, ya nggak apa-apa juga gitu, menghargai si perjuangan gender ini nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau lo begitu juga, gue menghormati pemikiran seperti itu, boleh dong pemikiran gue juga dihormati juga dong. Kebebasan kan bukan sama yang lo sependapat doang gitu. Kalau gue mau pertanyaan nih Bang, lo sepakat ada presiden perempuan misalnya? Sepakat, gak ada masalah berarti soal itu ya? Gak ada masalah gue. Tenang teman-teman. Gue gak ada masalah. Tidak ada masalah presiden perempuan. Kayak presiden siapa yang kemarin party? Aduh, Scotland emang. Siapa sih? Yang akhirnya ngundurin diri itu. Mau ke sini. Emang Skotlandia itu ya? Gue lupa tuh yang ada videonya dia lagi party gitu. Terus gue liat kayak seru banget ya ada presiden kayak gini ya. Perdana Menteri apa presiden? Perdana Menteri ya? Gue lupa tuh. Terus kayak siapa namanya? New Zealand juga kan kemarin juga Perdana Menteri, tapi mundur juga akhirnya. Gue sih sangat, ya nggak apa-apa. Gue melihat kalau pemimpin ya, dia mau bikin apa, visinya aja sih, berarti lihat tetap gendernya. Fokus di kualitas itu ya. Iya, cuman masalahnya calonnya ada nggak perempuan ini gitu. Ada sih kan. Kan belum ada sekarang calonnya, kan belum ada. Ya, mungkin ada. Kita syuting ini kan belum ada yang mencalonkan diri baru. Ada sih yang mau Bang. Yang mau banyak. Udah lempar kaos juga Bang. Seberut lagi. Aduh. Ya. Tapi udah klarifikasi katanya. Iya. Kita tunggu
Kenapa? Restu ibunya kan. Restu ibu sih jadi. Makin mengerucut. Ya kalaupun beliau gitu yang jadi presiden, gue juga akan melihat bukan berdasarkan gendernya gitu. Kalau lo di atas atau lo mencalonkan diri, lo mau bikin apa gitu. Kalau di atas tiba-tiba dia mau bikin di kampanyenya, saya akan legalisasi ganja untuk pengobatan. Wah, boleh juga nih gitu. Oh, jadi kesana ya. Lo misalnya kan, bro. jadi kan lo ada visi yang kayak soal kampanye ada yang gue setuju juga nih misalnya gitu. Ya bisa aja gue pilih gitu kan. Berarti setuju legalisasi. Untuk pengobatan setuju gue. Untuk pengobatan. Tapi lu ini mungkin terakhir lagi. Pernah nggak sih lu merasa sampai titik mana kayak aduh kayaknya perempuan nggak pantas buat ini gitu. Ada nggak sih? Pernah nggak lu sampai ada titik itu? Iya. Di antara lo bisa, kalau tadi kan kayak politik lo nggak masalah, bisnis, karir. Bisnis, karir apa? Apa ya? Ada perempuan nggak pantas untuk ini. Kayak aduh ini nggak pantas banget nih buat perempuan gitu. Yang jelas ngaceng nggak boleh coy. Ya, nggak bisa. Nggak punya dong. Perempuan nggak pantas untuk disakiti ya. Bagus. Kesimpulannya bagus. Nggak, perempuan lu cocok-cocok aja. Lu nonton ini nggak? Gue lagi nonton di Netflix Physical 100, lu tau gak sih? Belum. Yang Korea yang ngumpulin 100 orang kuat di seluruh Korea. Itu ceweknya kuat-kuat banget, gila. Ada yang atlet tinju, ada yang gulat, ada yang crossfit. Lu kalau nonton itu, gila nih cewek kuat-kuat banget ya gitu. Dan banyak cowok yang kalah. Jadi kalau menurut gue, apalagi zaman sekarang ya, perempuan ada sesuatu yang ketidakpantasan, gue sih udah nggak ngelihat lagi. Nggak lihat. Cewek, meskipun kadang-kadang lu awkward juga kalau dapet tukang ojek cewek. Ya, itu awkward tuh. Betul. Itu awkward tuh. Ya. Karena lu kayak, aduh gimana ya? Saya sih lebih sering cancel ya. Kalau gue sih lebih... Lo merusak rezeki orang lo. Itu gue bukan aneh, tapi awkward. Mungkin awkward aja. Bingung kayak misalnya ibu naik, terus kayak aduh gimana nih ya pegangannya badan gitu. gede Iya, lagi. badan gue gede lagi kan, motornya Mio gitu. Motor Mio. Aduh susah juga ya ibu gitu ya. Itu paling itu situasi awkward doang sih. Tetap ada lah pasti. Tetap ada, itu doang sih kayaknya. Itu doang. Selebihnya nggak ada ya? Selebihnya nggak ada sih. Paling dipijitin cewek ya, gue juga nggak suka tuh dipijitin cewek. Waduh. Itu juga awkward tuh. Tukang pijit cewek ya, awkward ya. Baru gue mau ke arah sana. Berarti suka yang cowok yang lebih bertenaga ya? Iya. Tapi perempuan nggak cocoknya satu kalau menurut gue. Apa tuh? Jadi waria kan. Oh, aduh. mau ngejokes itu. Wah, punchline tadi harus sekali. Jadi punchline tadi harusnya. Iya. Perempuan bisa jadi apa saja saya. Kesimpulan, Cok. Yo, kesimpulan. Ya saya setuju soal feminisme yang tadi. Anjing kenapa gue jadi? Saya setuju deh. Lu apa emang nggak setujunya? Nggak, gue setuju. Gue tuh orang yang sangat patriarki soalnya. Lu orang yang sangat patriarki. Sangat, Bang. Dia kemana-mana menggembar-gemborkan dia patriarki. Kenapa? Dan dia berharap lo sekutunya dia sebenarnya. Gue berharap ternyata lo di rumah tangga, bapak rumah tangga juga gitu. Iya, emang. Maksud gua ya abis gimana dong? Enggak sih, lebih gue setuju patriarki karena sebenarnya ini dalam hubungan ya. Dalam hubungan kan kita belajar politik kan soal relasi kekuasaan kan. Even itu dari suami istri kan. Iya. Maksudnya harus ada yang menguasai dan dikuasai mau nggak mau. Iya, benar. Dan gue setuju buat gue yang menguasai dia. Iya. Tapi lu belum nikah ya? Udah. Oh, lu udah nikah ya? Gue sih malah memperjuangkan suatu saat normalisasi bapak rumah tangga gue. Sepakat gue. Iya, emang nggak ada bapak-bapak yang males pengen di rumah aja? Banyak kali. Betul. Gue kalau bisa istri gue berkarir, gue cuman antar jemput, terus telepon teman gue, di mana lo ngopi? Gue lagi nungguin anak gue sekolah. Ayo, gue juga pengen. Sepakat banget. Masalahnya society-nya nggak mengizinkan kan? Justru karena itu society Itu dia. Makanya gue mau memperjuangkan bapak rumah tangga, normalisasi bapak rumah tangga. Betul. Dan kenapa kita harus gaji lebih gede daripada perempuan, Abang? Nggak harus. Kenapa? Nggak harus. Ya. Sebagai laki-laki harus. Tidak. Di dunia ini nggak ada yang harus soalnya. Nggak ada yang harus. Aduh, ternyata abang sekutu saya. Kenapa jadi berbalik Tapi, ya? nggak, karena gue punya pemikiran itu, makanya target jokes gue adalah perempuan-perempuan yang masih memikirkan enggak gaji laki-laki itu harus lebih tinggi. Iya. Justru itu yang gue against-nya. Sebenarnya perempuan-perempuan itu yang kayak perempuan. Sebenarnya lo against patriarki dong. Iya. Iyalah itu against patriarki. Gue against dengan pemikiran patriarki itu. Gue bukan against patriarki, gue pro komedi.
Aman. Gue cuma mencari target yang lucu aja. Anda kenapa? Gue dari tadi. Satya, teman kita ini Satya. Itu. Makanya kayak orang kayak selalu present gue kayak ini dia pembenci feminis. Enggak, gue nggak benci feminis kok. Gue cuma menganggap ada beberapa gerakan feminis yang lucu. Udah itu doang. Iya. Gue dukung tuh yang bebas berat tuh gue dukung. Iya. Apa? Yang nggak pakai BH itu bang, gerakan feminis kan. Wah, itu juga gue setuju lah. Lanjutkan, silahkan. Biar tembus pandang kalau itu beda. Tapi perdebatannya di lingkungan ini ya. Kalau udah ditarik ke agama, gue nyerah. Gue nyerah. Nah itu makanya kan baru gue bilang, kan laki-laki ada khalifah. Nah, pemimpin. Kalau itu beda YouTube. Kalau itu udah susah ditarik ke komedi tuh. Itu udah nggak bisa tuh. Tapi nih gue satu terakhir ya. Tapi si materi klip gue itu juga ya pernah diambil sama kayaknya anak kampus agama. Jadi si anak ini ngepost, dia bilang apakah jadi dia semacam dia semacam termotivasi untuk apakah ini cara dakwah modern untuk memberitahuan anak muda soal gerakan gender equality. Gue bilang kayak, nggak tujuan gue nggak sampai sini. Subhanallah. Iya, tapi dia sampai mengaplikasikan jangan-jangan kayak konsep stand up itu lebih masuk untuk bentuk dakwah dalam zaman sekarang. Gue kayak, masa contohnya jadi stand up gue. Tapi gue ya terima kasih. Harusnya Habib Japar. Iya mungkin gitu. Tapi ya gue gitu Habib bilang Industri ya kan. Terima kasih. Apa lo ngomong apa? Enggak, Habib Industri Habib Japar. Julukannya ya. Ya itu gue ya apalah tadi. Gue mau nyimpulin jadi bingung. Lu punya anak perempuan ya? Anak belum ada? Belum. Oh, belum. Belum. Free. Saya belum. Siapa yang Menyimpulkan kayak gitu. Enggak dong. Belum dikasih. Enggak, maksud gue soal melihat anak. Gue juga nggak punya anak perempuan. Ini anak perempuan. Oh, anak perempuan. Perempuan bang. Gue takut punya anak perempuan. Bener, apalagi gue bandel dulu. Enggak, gue lebih takut gini di materi gue juga. Gue lebih takut karena ya palingnya menurut gue istri gue tuh cantik. Oke. Guenya begini, gue takut anak perempuan gue mirip gue. Iya sih. Iya kan, lo tahu kan kayak foto-foto netizen kan anjing ya, kayak suka kayak ibunya cantik nih, kok anaknya begini? Oh bapaknya, gue males tuh kayak gitu. Itu kita ngomongin beda lagi tuh, bukan kesetaraan gender itu. Kalau gitu orang kata, oh pasti cowoknya kaya nih. Iya, itu kan. Pasti itu. Enggak, soalnya lu cari beritanya ada kayak berita anaknya Kiwil malu diledekin di sekolah karena mirip bapaknya. Ada. Gue bilang anjing nih mungkin banget nih gue nih. Gitu. Itu kita ngomong kesetaraan beda lagi. Kesetaraan. Itu lebih ngomong kejamnya dunia perempuan. Kejam men. Kejam banget. Perempuan tuh judging banget. Ya intinya gitulah kalau kesimpulan dari gue, keadilan untuk semua. Mau perempuan mau laki terserah. Bodo amat. Ya kalau gue sih nanggep kasih teori. Enggak tahu. Pakai teori. Kebetulan gue juga ada konstruksi gender bang, skripsi gue. Cuma akhirnya gue temuin makin banyak spektrum feminis juga emang yang paling tengah yang paling aman. Kan? Dan itu juga penyesuaian sama kultur masyarakat setempat juga kan. Dan poin yang keduanya itu akhirnya gue nanggep bukan persoalan lo patriarki atau matriarki, feminis atau maskulin, tapi ini cuma soal sama pasangan lo atau nggak sama, itu soal kerjasama aja. Iya, betul, lo mau dapat bagian kerja mana, gue mana, udah selesai di situ. Iya. Makanya bapak rumah tangga itu adalah solusi terbaik buat laki-laki. Iya. Enak tahu? Enak. Marahin istri lu pulang kayak dari mana aja kamu? Iya, kayak emang gak pengen lu kayak gitu kayak udah tanggal segini nih transfer dong. Gue juga pengen kali kayak gitu. Masa lu gak ada yang pengen? Iya bang. Iya kan? Kalau memang si perempuan ini juga mendukung kesetaraan, ya udah ayo gitu. Bener, gue sepakat banget. Ya udah. Yang salah tuh bapak rumah tangga yang tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Betul. Itu cuma yang main burung doang bang. Iya, bener. Cuman istrinya berangkat kerja, dia tidur, pulang masih tidur. Itu yang salah. Tapi kalau dia melakukan kegiatan rumah tangga,
Menurut gue nggak apa-apa sih. Ini jangan ditarik ke agama ya, tolong. Gitu, menurut gue sih nggak apa-apa. Oke, jadi ini thank you banget Bang udah nemenin waktu Bang kita. Patra. Terima kasih sudah memberikan waktu saya klarifikasi. Oh iya, siap. Ini penting banget. Jadi ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan ternyata bukan teman Anda. Bukan teman saya. Saya teman semuanya. Kalau Anda melihat kelucuan di dalam ketidakadilan dalam gender equality, saya pro Anda. Jadi kalau mau kepo soal lo bisa nge-follow kemana Bang, IG atau TikTok? IG Patra Gumala, TikTok ada juga Patra Gumala, tapi banyak bukan konten sih, klip-klip stand up gue doang. Lu masih siaran juga di Gen? Siaran di Gen, terus Twitter Patra Gumala, sama Jangan lupa beli. podcast Hancur paling itu. Oh iya, podcast Hancur. Podcast Buat Hancur. teman-teman semua warga setempat bisa follow buat mengetahui. Jangan lupa beli comika.id. Kemana KKD? Ada 2 video, ada 3 sebenarnya. 2 anak cukup tuh ada yang itu Oh, udah, 2 anak cukup 2 anak cukup 2019. Terus Patriarki sama Kawanan Melucu Tanpa Riset itu gue membawa teman-teman lucu di skena stand up. Terus lo bakal waktu dekat ada tour mungkin? Di akhir tahun, tapi ngelihat ini dulu, gue targetnya sih ada 2. Pertama, nama show-nya udah ada, Social Justice Wannabe. Oke. Loh, kok social justice wannabe? Iya, plesetan dari Social Justice SJW lah pokoknya. Iya, SJW. Ya gini makin mempertajam itu berarti. Ya kan lucu kan? Lucu. Lucu boleh dong. Social Justice Wannabe. Tapi dua yang indikator yang kemungkinan show ini jadi, pertama, gue pengennya sih nama capresnya keluar dulu semua. Oke. Karena itu pengen jadi materinya juga. Wah gila, politik dong berarti. Iya, Wih politik, seru nih, harus politik. ditonton nih. Jarang stand up komedi politik nih. Betul. Tapi tahun ini kayaknya banyak anak-anak yang bikin spesial khusus politik. Politik. Ya. Tapi ini nggak 100% politik ya. Tapi gue pengen ada nama-nama calon capres. Paling nggak 90% kayaknya ini gitu. Sama ini event akhir tahun, gue nggak tahu, katanya sih abu-abu ya, izin boleh atau enggak. Iya. Tapi kemungkinan besar tanggalnya sih kayaknya udah gue kasih tahu juga, tanggalnya sih di 30 September. 30. Masih lama sih ya. Iya. Nabung dulu guys kalau Ya, gitu guys. 30 September karena harinya bagus tuh. Oh, PKI ya? Waduh, politik banget G30. Itu premisnya dari anak gue tuh lagi kelas 3 SD, lagi sering baca buku Baca soal PKI. perpustakaan. Oh, itu baca soal PKI. Iya bener, dia baca soal Nasution gitu-gitu, Ya, oke. sampai akhirnya dia bikinannya gini. Ini premis whole stand up-nya. Ayah, jadi PKI itu jahat ya? Oh, iya. Jawab apa lo? Coba anak politik lo. Iya. Lo mau jawab apa lo? Anak 3 SD nanya gitu, mau jawab apa lo? Iya, jahat. Itu yang akan gue jawab di stand up-nya nanti. Itu kurang lebih ya. Oke, jadi thank you semua teman-teman Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Kembali lagi warga setempat di channel Suara Warga, nanti kita bakal ngebahas orang-orang keren lagi dengan gagasan yang alternatif dan kritis. Bye-bye. Bye-bye.